وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat istiqamah, terus kita senang berada di dalam kebaikan. Kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kalau kita memiliki sifat istiqamah, maka kita telah mendapatkan kebaikan yang melebihi daripada 1000 orang yang mendapatkan karamah. Seandainya kita sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, tiba-tiba ada udzur, ada halangan karena sakit misalnya, tidak hadirnya kita berjamaah di masjid, tetap saja Allah memberikan pahala berjamaah karena udzur itu. Makanya al-niyatu, niatul mar'i, niat seseorang itu khairun min amali, lebih baik daripada pekerjaan sendiri. Jadi kalau kita sudah niat pada kebaikan, tetapi Allah belum mentakdirkan bisa menjalankan kebaikan itu, pahala kebaikannya sudah kita dapatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita terus istiqamah di dalam berjamaah, duduk di majlis sa'adah, istiqamah pokoknya dalam hal kebaikan. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan buat kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di juz yang ke-28, 27 surah Ar-Rahman, berada pada ayat yang ke-7. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, ayat yang ke-7. Kalau nggak salah. Al-Waqi'ah. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir
والسابقون السابقون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صلى الله عليه وسلم. Baik, kita akan lanjutkan cerita tentang hari akhir, hari kiamat. Apabila terjadi hari kiamat itu kemarin, di mana tidak ada satupun yang bisa mendustakannya, yang tidak ada satupun mampu menolak kejadiannya, sesuatu yang pasti. Ketika itu kata Allah, kemarin kita sudah bahas awal-awal surah, awal-awal ayat, ada orang yang Allah rendahkan, hinakan, Allah jatuhkan, dan ada juga orang yang Allah angkat derajatnya. Ada golongan-golongan yang Allah tinggikan derajatnya. Nah, berarti nanti setelah ini nanti kita akan bercerita tentang siapa saja mereka yang rafi'ah, yang Allah angkat tinggi-tinggi derajatnya nanti. Golongan itu siapa-siapa saja. Dan nanti akan berbicara siapa kelompok golongan yang Allah rendahkan, Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Yang jelas semua yang di depan saya ini masuk pada golongan yang Allah muliakan, yang Allah angkat tinggi-tinggi derajatnya nanti di akhirat. Siapa mereka itu? Wa kuntum azwajan thalatha. Mereka itu yang Allah angkat derajatnya, mereka itu yang Allah angkat dan jatuhkan, mereka itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fa ashabul yamin. Kelompok pertama yang Allah angkat derajatnya adalah ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan, penyebutannya golongan kanan. Saha etan? Siapa mereka ini? Orang-orang ma ashabul yamin. Alangkah mulianya mereka. Siapa mereka? Sama si eta orang-orang
yang dimuliakan Allah itu? Ashabul yamin. Siapa yang dimuliakan Allah? Mereka itu siapa orang yang dimuliakan Allah? Ashabul yamin itu siapa sih? Yang kedua, wa ashabus shimal wa ashabul mash'alah. Kelompok yang kedua disebutnya dengan golongan kiri. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Siapa itu kelompok kiri? Alangkah menderitanya mereka itu, kelompok-kelompok kiri. Alangkah sengsaranya mereka itu, orang-orang yang dimasukkan pada kelompok yang kiri. Mau jadi kelompok kanan atau kelompok kiri? Mudah-mudahan insya Allah kita nanti Allah kumpulkan bersama kelompok kanan. Na'udzubillah, jangan sampai nanti kumpul bersama dengan kelompok yang kiri. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah as-sabiqun. As-sabiqun artinya mereka yang paling pertama mengimani Rasulullah, mengikuti petunjuk dan ajaran yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang paling banyak ikut serta di dalam membantu dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan VIP, golongan khusus yang disebut dengan as-sabiqun, orang-orang terdahulu. Siapa mereka? As-sabiqun, as-sabiqun. Mereka adalah yang pasti menjadi kelompok yang paling pertama menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat yang lain, sebelum umatnya Rasulullah SAW yang lainnya. Mereka adalah penghuni pertama yang diizinkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Sebelum orang-orang masuk, ini dulu masuk kelompok as-sabiqun. Siapa sih mereka itu? Dijelaskan oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Ada yang menafsirkan dengan menggunakan isim maf'ul yang didekatkan. Tapi muqarrabun itu ada yang menggunakan isim fa'il. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah.
Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Muqarrab itu siapa? Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka adalah para sahabat, para keluarga Rasulullah wa ala alihi. Kalau kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mereka adalah keluarga Rasulullah wa ashabi. Mereka adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Apalagi mereka Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karramallahu wajhah, as-sabiqun al-awwalun. Inilah para sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Wa min baqiyatis sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, muqarrabun. Siapa lagi muqarrabun itu? Mereka orang-orang yang mendampingi Rasulullah, yang ikut dalam berjihad di jalan Allah. Di mana tempat mereka? Fi mereka berada, para muqarrabun itu di surganya Allah, yang di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan. Ini sudah dijanjikan mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah seperti sahabat Bilal, yang orang yang masih hidup saja kata Rasulullah terompahnya sudah terdengar ada di dalam surga. Tetapi begini kata orang, enggak semua bisa jadi muqarrab. Ini hanya orang pilihan. Sehingga Allah mengatakan segolongan besar, mayoritasnya muqarrab ini, as-sabiqun ini minal awwalin. Mereka yang pada kelompok terdahulu, mereka orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun. Kalau kita menyebut ya tadi as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan lalu kita di mana ya? Halo, kira-kira kita di mana? Insya Allah kita pada golongan yakin tadi, tapi gak mungkin bisa masuk pada kelompok ini, gak mungkin. Beda surganya. Yang kemarin kita bahas dalam surah Ar-Rahman, fasilitas surga kelompok as-sabiqun dan awwalun itu begini. Kalau ashabul yamin cuma begini itu nggak sama. Dalam cerita ada seorang anak yang saleh, di mana dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di mana surganya itu jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang bapaknya sendiri. Jadi kakak kelas sama bapaknya kakak kelas sama anak. Akhirnya itu anak dia itu sedih, walaupun
surga nikmat, tetapi tidak membuat dirinya puas dengan kenikmatan surga. Kata Allah, tanyakan wahai penjaga surga, apa yang menyebabkan dia tidak puas? Maka dijawab, ketidakpuasan saya karena saya tidak bersama dengan ayah dan ibu saya. Ya Allah, ya Allah, saya minta angkat derajat orang tua saya sehingga dia bisa bertemu pada level yang sama, berjumpa dengan saya pada tingkatan surga yang sama. Dengan izin Allah, maka si ayah ini pun Allah pindahkan surganya, dipertemukan dengan anaknya pada level surga yang sama. Ini disebut syafaat anak. Anak juga bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat buat orang tuanya. Nah, ini kan seperti bahwa di surga itu ada tingkatannya dengan fasilitas yang berbeda. Ya. Kata Allah, pada kelompok as-sabiqun al-awwalun itu sedikit orang-orang yang akhiri, orang-orang yang kemudian setelah as-sabiqun al-awwalun. Siapa mereka? Mungkin mereka adalah para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama, termasuk kita. Jadi intinya begini, mayoritas yang akan menghuni surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan fasilitas VIP pada tingkat dan level yang tertinggi itu, jarang sih kalau yang menghuninya itu orang-orang yang setelah para sahabat ya. Jadi itu hanya dikhususkan buat mereka asal itu. Tapi nanti boleh juga kita lihat jalan-jalan kita ketemu gitu ya dengan saudara-saudara kita yang sahabat-sahabat Rasulullah, mereka orang-orang yang mulia yang berada di surga paling mulia. Kita bisa mengenai silaturahmi ini. Kan surga luas seluas langit dan bumi. Mungkin mereka ada di mana, tingkatannya seperti apa, nggak bisa terbayang dengan jelas. Mereka berada di tempat yang paling tinggi. Gak apa-apa ya Pak? Halo? Gak apa-apa ya? Surga kita kelas ekonomi, gak apa-apa. Yang penting bisa kumpul sama Nabi. Bisa kumpul sama Rasulullah, kumpul dengan sahabat-sahabat, nanti bisa kita silaturahmi. Kan kita belum pernah melihat seperti apa Rasulullah. Nanti bisa melihat kayak apa gitu ya, ketemu, nanti kita ketemu ngobrol. Bahkan kata Rasulullah, ada wakafil yatim fil jannah. Saya nanti rentengan, bisa jalan bersama-sama berentengan dengan orang-orang yang selalu memelihara yatim. Bisa jalan sama Rasulullah, ngopi bareng. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu apa ya yang pengen ngelihat Rasulullah kayak gimana mukanya. Bisa ketemu Allah ya, insya Allah ketemu, melihat seperti apa rupanya. Itu kan ini sering kita baca dalam biasa. Salam
tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kita, mengucapkan salam assalamualaikum. Kita buka, pas kita buka, siapa yang mengucap salam kepada Assalamualaikum. Allah datang mengucapkan salam. Langsung Allah melihat Allah ini. Harus yakin, Pak. Bagaimana caranya? Kata Allah, "Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Siapa yang kepengen ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, berbuat baik, insya Allah kalau kita berbuat baik, kita akan mudah. Seperti apa? Jangan dibagi nggak boleh, nggak bisa kembali. Tapi nanti kita ketemu. Termasuk kita bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah, dengan para syuhada, dan bersama dengan orang-orang saleh. Kalau kita begini ini, insya Allah ya, sambil kita mantau, seperti kebiasaan kita di surga. Dan walaupun biha ma tashtahi anfusukum, di surga itu Allah siapin apa yang kamu mau. Walaupun biha ma tad'un, Allah siapkan apa yang kamu minta, semua dikasih. Kira-kira kalau minta bawaan sama ya Allah, dikasih nggak? Makan kenang-kenangan kita tadi waktu di Mujahidin, gitu. Makan nasi dulu, makan bubur, itu kenangan kita. Nanti di sana bisa bareng-bareng makan begini. Cuma nggak ada yang jelek kayak begini. Nggak ada yang ubanan, di surga nggak ada yang ubanan, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang keriput. Nanti akan dijelaskan kita itu akan menjadi wildan kembali lagi seperti umur 17 tahun. Pak Haji, nggak ada yang model gini di surga, nggak ada. Nanti semua digalang-galang orang 17 tahun lagi, Masya Allah. Takkan. Jadi Allah daur ulang kali ini, daur ulang ini, nggak ada yang itu. Nah, hadirin sekalian di rumah, sampai di sini dulu. Jadi kita baru sampai mengenal pembagiannya. Nanti di akhirat itu manusia terbagi 3: ashabul yamin, ashabus simal, dan as-sabiqun as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ada yang mau dibahas? Bakar apa kira-kira? Ada yang mau dibahas? Silakan. Setelah ini kemana saya cari dari mana kemudian? Ya, ada, silakan. Ada? Ya. Yang termasuk ashabul apakah Yang termasuk yang golongan awal yang masuk juga? as-sabiqun. Itu kan ada juga kaumnya, apakah termasuk juga kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti kaum Nabi Nuh, kan ada yang golongan beriman itu apa? Iya, betul sekali. Jadi as-sabiqun, mereka juga bukan hanya terdiri dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW, boleh jadi juga dari umat-umat dari nabi-nabi terdahulu. Umatnya ini seperti mereka orang-orang yang setia mengikuti Nabi Allah Nuh ketika anak dan istrinya saja nggak mau ikut bapak, ikut suaminya.
mereka yang patuh tunduk kepada Nabi. Dan yang penting kan mereka tidak termasuk golongan as-sabiqun, tapi kan dikit gak banyak. Ini seperti orang-orang yang mengikuti ajaran yang Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang umatnya gak banyak, Nabi Ismail. Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah. Islam itu sudah mulai dibangun. Di sini semua nabi itu Islam, mentauhidkan Allah mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi nggak semuanya nabi itu menjadi rasul yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalah sebagai seorang nabi. Begitu benar memang jawabannya. As-sabiqun itu mereka juga dikatakan mereka as-sabiqun pada nabi-nabi terdahulu istiqamah mengikuti ajaran Nabi. Seperti Nabi Musa, ada sufi Ibrahim wa Musa yang mendapatkan sokong untuk mentauhidkan Allah. Tapi kan tidak sedikit yang beriman. Apalagi Fir'aun. Nah, seperti itu. Ayat ini ada lagi? Tak ada? Cukup ya? Ini jago. Tak salah. Bagian jago, bagian lebih. Yang kita sih muhasabah aja ya Pak. Bertambah umur, hakikatnya semakin berulang datang. Berarti besok berkurang lagi setahun datangnya. Kisaran usia umat itu antara 60 sampai 70 kadang. Yang 70 angkatan 70. Belum ada 70. Di atas 70-an 75 60 sih rata-rata 60 di 17 ada. 60. Jadi sudah masuk pada kategori batasan usia umat. Nah, yang 62 tahun 9 bulan. Coba deh perhatiin, lihat di tangan-tangan dan tangannya pada berikutnya. Ya Allah, saya kalau melihat tangan saya gedung banget, macam banget rasanya. Apa namanya bohai gitu. Sekarang berikut banget. Lihat, iya, itu pada keriput justru bola mata, coba bola mata kita apa namanya itu ini ya di bawah mata kita ada uban semua pada uban gitu kan. Sekarang pertanyaan mau ngapain lagi udah, ya kan? Kalau saya masih muda, baru 17. Kalau bapak-bapak yang udah ke atas mau ngapain lagi? Udah banyak udah ya. Ya cukup sekarang kita cari bekal. Kita persiapkan diri kita kembali pada. Jadi introspeksi dirinya, muhasabahnya, kita udah tua, pertanyaannya udah punya bekal apa? Barangkali cukup sampai di sini dah ya. In uridu illa al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila al-muhtadin.
Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.